좀 잘 자. 왜? 옷을 벗고 자야지. Kembali lagi di fanspage Facebook, Review Hilema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul Boarding House. Film asal Korea ini bercerita tentang sebuah kos-kosan idaman para lelaki. Tampaknya para lelaki sangat suka di sini. Kos ini dihuni oleh ibu kos, dan anaknya yang sangat cantik, menggoda dan rajin bercocok tanam. Hayo, siapa yang mau ngekos di sini? Oh ya, sebelum lanjut lagi Mimin ingin mengingatkan, kalau film ini mengandung banyak adegan lemah iman. Jadi, pikir-pikir lagi ya, kalau masih ingin menontonnya bareng keluarga. Nah, daripada kalian penasaran, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang lelaki yang sedang menaiki tangga sambil membawa koper besar. Lelaki bernama Engi itu merupakan seorang mahasiswa baru yang tengah mencari kos-kosan. Sesampainya di tempat yang ia tuju, ia pun memanggil si pemilik kos. Tapi, bukan yang dapat jawaban, Engi malah mendengar suara pemersatu bangsa. Karena kepo, Engi pun langsung masuk ke dalam. Dan ternyata, ibu kosnya yang bernama Seunram sedang bercocok tanam dengan anak kosnya yang bernama Hanmin. Sebelum keduanya menyadari kalau Engi sedang mengintip, mereka langsung beranjak dari sana, dan berpura-pura kalau dirinya baru saja datang. Setelah memanggil sekali lagi, Seunram menghampirinya dan mengajaknya masuk. Wah, lumayan ini, dapat rudal baru. Usai berbincang-bincang, Engi pun masuk ke kamar barunya, dan segera merebahkan dirinya ke kasur. Tapi, sebelum sempat terlelap, Hanmin masuk dan mengajaknya makan bersama. Ketika asyik makan, tiba-tiba, datanglah bidadari cantik, yang gak lain adalah anak si ibu kos. Engi yang melihatnya pun, seketika langsung terpesona. Sekaligus tegang, melihat kecantikan perempuan bernama Geonsok itu. Esoknya, Senrum masuk ke kamar Engi untuk membangunkannya. Dan rupanya yang bangun, bukan hanya Engi, tapi juga Joninya. Karena malu, Engi pun cepat-cepat berangkat kuliah. Tapi Senram memanggilnya, dan ternyata, ia ingin memberikan bekal kepadanya. Saat malam hari, Engi pulang dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya, ia kebanyakan minum soda gembira. Tapi untungnya datanglah Jensok, yang langsung membantunya berjalan menuju ke kos. Ketika Engi berbaring di kasurnya, tiba-tiba, Jensok langsung mencoba merayunya, untuk kemudian mengajaknya bercocok tanam. Tapi Engi yang saat itu masih ingat dosa, langsung pun menolaknya. Penolakan itu, jelas membuat Jensok sakit hati, dan akhirnya memilih pergi. Esoknya Engi yang baru bangun tidur, nggak sengaja melihat Jensok yang sedang mencuci muka, dengan baju yang super seksi, dan transparan. Sementara Joninya pun langsung berdiri. Dan sebelum Jensok melihatnya, Engi cepat kembali ke kamarnya. Tapi sayangnya, saat si Joninya masih berdiri, lagi-lagi ibu kos masuk ke dalam dan melihat Joninya berdiri. Tanpa banyak bicara, langsung pergi dari sana. Sementara Senram, hanya cengegesan. Saat malam hari Engi yang terbangun karena haus pun segera beranjak ke dapur untuk mengambil minum. Tapi, lagi-lagi ia dikejutkan dengan suara desahan manja dari kamar Senram. Karena kepo, Engi mengintip ke dalam, dan rupanya, ibu kosnya itu sedang menggesek-gesek serabi lempitnya. Pemandangan laknat itu pun, membuat Engi enggak kuat lagi menahan rasa hasratnya. Dan akhirnya, ia pun kembali ke kamar untuk mengocok batangnya. Terus besoknya, ketika Engi berangkat kuliah, tiba-tiba, Jensok muncul, dan langsung menggandengnya. Engi pun buat deg-degan. Karena lengannya, menyentuh gunung aktif kembar gadis itu. Dan akhirnya, Engi malah titip absen, dan lebih memilih menemani Jensok berjalan-jalan. Karena rupanya, hari itu adalah hari ulang tahunnya. Keduanya bahkan merayakannya bersama, di sebuah kafe. Sepulang kencan, keduanya melihat seorang gadis cantik, lugu, polos, dan manis yang ternyata adalah pacar Engi di kampung. Gadis itu bernama Mila. Kehadiran Mila jelas membuatkan Jeonsok cembokur, alias cemburu. Tanpa banyak bicara, gadis bohai itu pun langsung masuk ke dalam.
Engi langsung masuk ke dalam dan memperkenalkannya pada Senram. Sama seperti anaknya, Senram terlihat gak suka pada gadis itu. "Hayo, takut tersaing ya?" Saat Engi membawa Mila ke kamarnya untuk beristirahat dan mengobrol-ngobrol. Dan tiba-tiba, Senram datang. Wanita itu mengajak Mila tidur dengannya. Karena menurutnya, tidak baik kalau laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidur bersama. Saat tengah malam ketika Senram sudah tertidur, diam-diam Mila keluar dari sana dan menyelinap masuk ke kamar Engi untuk melepas rindu, sekaligus memeluknya sepuasnya. Jeonsok yang melihatnya pun, lagi-lagi merasa cemburu dan insecure, karena takut kalah saing. Tiba-tiba saja, Hanmin muncul, dan mencoba menenangkan Jeonsok dengan cara mengajaknya beradu, jigong. Esoknya ketika Mila sedang menggosok gigi, Hanmin menghampirinya dan mengajaknya berkenalan. Tanpa malu, Hanmin yang tertarik pada Mila pun langsung mengajaknya berjalan-jalan, dan itu ia lakukan di depan Engi. Tapi Engi malah diam saja. Seolah nggak peduli, kalau nanti akan ditikung oleh temannya sendiri. Singkat cerita, Hanmin dan Mila pun berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan kota. Setelah puas, keduanya pun beristirahat di sebuah bangku. Tapi tiba-tiba, tangan Hanmin malah keluyuran ke paha Mila, hingga akhirnya menyentuh serabi sempitnya. Sontak Mila yang ternyata masih waras pun langsung marahinya, sambil mengatakan kalau dirinya bukanlah penjual serabi lempit. Esoknya, Mila yang sudah enggak betah lagi dengan kehidupan kota yang dipenuhi cowok saat ini pun memutuskan untuk kembali ke kampung. Di sisi lain, Engi tampak berlari untuk mencegah kepulangan Mila. Tapi sayangnya, gadis itu sudah keburu pergi. Sepulang dari sana, Engi melampiaskan rasa sepinya dengan menonton video esek-esek. Gak lama kemudian, Senram masuk ke kamarnya sambil membawakan buah-buahan. Di tante nakal itu pun mulai menyuapi Engi, hingga membuat lelaki itu terharu sekaligus jadi sange. Dan akhirnya usaha Senram berhasil. Keduanya pun langsung bercocok tanam untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, keduanya juga menjadi semakin dekat. Tapi Engji yang awalnya adalah anak polos pun mulai menyadari kalau hidupnya kini sudah berubah. Karena hal itu pula, emosinya sekarang sering gak terkendali. Ia sering marah pada Hanmin dan meminta jatah secara paksa pada Senram beserta Jeonsok. Akhirnya, Engji pun sadar kalau apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar. Dan supaya hidupnya kembali lurus, ia pun memutuskan untuk meninggalkan kos-kosan jahanam beserta para penghuninya yang dajal itu. Setelah puas menikmati kenikmatan gadis kota, Engji pun memilih pulang ke kampung halamannya dan kembali ke pelukan Mila, si gadis desa. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan film ini menghadirkan alur cerita yang ringan, seperti film-film sejenisnya. Film ini juga gak mengandung amanat, karena sepanjang film, kita terus-menerus disuguhi pemandangan indah. Dan sebenarnya, daripada disebut dengan kos-kosan, rumah laknat itu malah lebih cocok disebut sebagai rumah enak-enak. Nah, itu tadi alur film untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam Review Hilema.